Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kalau L-nya itu kurang dari 1, berarti barisan itu konvergen. Tapi kalau L-nya itu lebih dari 1, berarti divergen. Nah, kalau L-nya itu sama dengan 1, gimana? Divergen atau konvergen? Tuh, coba ya. Kalau saya memiliki barisan X itu adalah saya definisikan 1/n. Nah, kita semua tahu ya kalau barisan 1/n itu konvergen kan? Konvergen ke 0, benar. Dia konvergen ke 0. Coba ya, kita hitung L-nya. L sama dengan limit dari ini kan xn-nya ya. Berarti xn plus 1-nya adalah 1/n plus 1 ya kan? Per xn 1/n ya kan? Atau saya tuliskan limit dari 1/n plus 1 dikali dengan n per 1 ya kan? Ini sama dengan limit dari n per n plus 1 ya kan? Nah, terus gimana? Kalau saya bagi dengan n ya, untuk pembilang dan penyebutnya ya, berarti jadinya apa? Limit bagi n berarti 1, ini 1 ditambah 1/n ya kan? Ini. Nah, 1/n untuk n yang menuju ke tak hingga ya kan? Nilainya berarti mendekati 0 kan? Berarti ini 1/1 plus 0, berarti sama dengan 1 itu. Nah, kalau ini gimana? L sama dengan 1 ya. Tapi kalau dilihat dari barisannya, kita udah tahu ya, kalau barisan 1/n ya, itu konvergen. Konvergennya ke 0. Nah, coba kita bandingkan dengan barisan satu ini. Ya, misalkan barisan X ya. Ini sama aja ya. Cuman penyimbolannya aja. Ini didefinisikan barisan barisan asli ya. Barisan bilangan asli itu. Ya kan? Otomatis kita udah tahu ya kalau dia pasti tidak konvergen ya kan, isinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia menuju ke berapa sih? Enggak kan, kita nggak tahu kan, dia kan divergen kan, nggak menuju ke sesuatu bilangan itu. Ini otomatis ini dah divergen. Nah, coba kalau pakai L, kita cari L nya ya. L nya nanti sama dengan berapa ya, ini kan xn nya ya, berarti kalau n plus 1, n plus 1 nya berarti n plus 1 ya. Di sini limit, ya udah saya tulis ini aja, xn plus 1 per xn ya. Ini sama dengan limit dari, ini kan xn nya, berarti kalau xn plus 1 nya adalah n plus 1 per n ya kan. Nah, kalau kita bagi dengan n ya, berarti ini jadi apa? Limit berapa ini? Ini 1 ditambah 1/n dibagi dengan 1. Nah, ini kalau menuju ke tak hingga ya, maka dia mendekati 0. 1 ditambah 0, 1/1. Berarti sama dengan 1 itu. Padahal di sini kita tahu loh, kalau barisan ini ya, barisan bilangan asli ya, dia divergen. Tapi kalau ini barisan 1/n dia konvergen ke 0. Nah, ini L-nya 1, L-nya juga 1 kan. Berarti, nah, kalau L-nya itu diperoleh sama dengan 1, dia berarti bisa ada 2 kemungkinan. Bisa konvergen, ya kan? Bisa juga ini divergen. Itu. Salah satunya ya, bukan dua-duanya ya, itu. Dah? Paham ya? Oke, terus contoh yang selanjutnya ya. Ini kan masih betah kan? Nah, apa ya? Kalau contoh-contoh gini kayaknya semangat, tapi kalau pembuktian makin semangat kan? Gitu. Nah, yuk, misalkan barisan berapa? X didefinisikan barisan ini
3 pangkat N per N faktorial ya. Ini kan jadi xn-nya ya, xn-nya adalah 3 pangkat N per N faktorial. Sementara xn plus 1-nya adalah 3 pangkat N plus 1 ya, per N plus 1 faktorial. Ya kan? Yuk kita cari L-nya. L sama dengan limit dari ini ya, 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ini dibagi dengan xn-nya kan? Nah, saya langsung balik ya, dikali dengan N faktorial per 3 pangkat N. Ini sama dengan limit dari ya, ini 3 ya, 3 per N plus 1 faktorial. Berarti kan kalau saya jabarkan kan N plus 1 dikali dengan N kali N minus 1 dan seterusnya ya kan. Bisa saya tulis N plus 1 dikali N faktorial. Ini dicoret. Berarti ini N plus 1. Tuh. Deh. Ya kan? Sini berapa? 3 dibagi dengan N plus 1. Limitnya berapa? Sama dengan? Iya, benar. 0. Itu. Ya enggak? Ini N mendekati ke tahingga ya. Kita ini ya, isi barisannya apa sih ya kan? 3 per ini berapa? N elemen dari bilangan asli kan? Berarti 1 ditambah 1 berarti 2. 3 per N berarti 2 ya. 2 ditambah 1 berarti 3. Iya, benar kan? Terus 3 per 4, 3 per 5, dan seterusnya. Nanti bisa 3 per 1000, 3 per berapa, dan seterusnya. Ya kan? Di sini kan dia mendekati, ini ya, menuju ke 0 gitu. Jadi limit ini ya, 3 per N plus 1 itu sama dengan 0. L-nya kurang dari 1. Itu. Jadi, barisan X yang didefinisikan 3 pangkat N per N faktorial ini sama dengan, maaf ya, ini konvergen ya, konvergen, dan limit dari barisan ini ya sama dengan 0 itu. Oh ya, maaf tertutup. Ya, dah. Dah? Paham ya? Nah, coba kalau ini kita balik ya. Misalkan didefinisikan barisan Z, ya udah Z aja ya. Z ini yang didefinisikan N faktorial per 3 pangkat N. Nah, ini saya balik ya. Berarti langsung dicari L-nya ya. L sama dengan limit dari Xn plus 1. Berarti ini ya, N plus 1 faktorial per 3 pangkat N plus 1 ya kan, per Zn-nya kan. Nah, saya langsung balik, berarti dikali 3 pangkat N per N faktorial. Dah? Ya kan? Paham ya? Ini sama dengan berapa? Limit dari ini berarti 3, ini kan N plus 1 dikali N faktorial, coret-coret berarti N plus 1 ya, ini. Nah, ini berapa limitnya? Tahingga kan? Di sini kan ini kan N-nya ini ini ya, kita masukkan 1 ya, 1 ditambah 1 2, 2 per 3, terus berapa? 3 ditambah ini udah 1, terus 2 ditambah 1 per 3, 3 per 3, terus berapa? 4 per 3, 5 per 3, 1 juta per 3, 1 miliar per 3, dan seterusnya kan. Nah, berarti kan dia nilai limitnya ini adalah tahingga, dimana ya kan ini lebih dari 1 ya, ini lebih dari 1. Berarti barisan ini ya, barisan Z ini dia divergen gitu. Dah
Paham ya? Oke, setelah ini nanti kita ke pembuktian dari teorema 3, 2, 11 ya.